Halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Topik, di mana kita akan membahas topik menarik untuk dikulik. Masih bersama saya, Elsa Elning Tias. Tribuners, ada yang kepo atau mungkin tertarik nih dengan real estate, terutama yang ada di wilayah Jawa Tengah. Karena kali ini di Tribun Topik kita akan membahas seputar real estate, terutama di wilayah Jawa Tengah nih, Tribuners. Untuk itu kita akan membahas topik ini nggak sendiri nih, Elsa nggak sendiri, karena di studio Tribun Jateng telah hadir di samping Elsa, yaitu Ketua Real Estate Indonesia Jawa Tengah periode 2020 hingga 2023, Bapak Suhartono. Halo Bapak, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Elsa. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat, Mbak Elsa sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih sudah ditanya balas. Nah, ngomong-ngomong soal sehat nih, kita kan sudah divaksin 3 kali dan juga ini syutingnya menerapkan protokol kesehatan ya Tribuners. Jadi kita mau izin lepas masker. Monggo Bapak kalau mau dilepas maskernya. Wah, kan lebih terlihat pesonanya seperti itu ya Pak. Baik Pak, kita mau bertanya-tanya nih mengenai real estate terutama yang ada di Jawa Tengah. Bapak kan selaku ketua dari REI Jateng, mungkin bisa memberikan sejumlah pandangannya nih tentang real estate yang ada di Jawa Tengah. Tapi buat pertanyaan umumnya yang pertama nih Pak, mengenai real estate yang ada di Jawa Tengah, kondisinya ini seperti apa Pak? Dan mungkin dari REI Jawa Tengah lebih bergerak di bidangnya apa nih kegiatannya? Oke. Terima kasih Mbak Elsa. DPD REI Jawa Tengah, kebetulan kami diberi amanah oleh anggota mulai tahun 2020 sampai tahun 2023. Di DPD REI Jateng itu ada anggota kurang lebih 350 sampai 400 anggota, menyebar di seluruh Jawa Tengah. Ada 7 komisariat, itu Komisariat Semarang, Komisariat Solo Raya, Komisariat Kudus, Komisariat Banyumas Raya, Komisariat Tegal, terus Pekalongan, yang satu Komisariat Kedu. Jadi seluruh anggota menyebar di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah tadi dan di bawah koordinator masing-masing ketua komisariat tadi. Itu gambaran sekilas tentang DPD REI Jawa Tengah, Mbak Elsa. Menarik ya, jadi ternyata anggotanya pun ada banyak seperti itu ya. Alhamdulillah, ini dari tahun ke tahun bertambah, sekalipun pandemi, tapi kami tetap semangat untuk memajukan perekonomian khususnya di Jawa Tengah di bidang properti, itu Mbak Elsa. Menarik ini, ternyata tersebar di seluruh wilayah yang ada di Jawa Tengah seperti itu ya. Di luar Jawa Tengah berarti juga ada ya Pak, selain Jawa Tengah berarti ada juga provinsi-provinsi lain seperti itu ya? Di seluruh Indonesia ada. Ada di 34 provinsi DPD ya. Di semua provinsi ya, di berarti semua ya? provinsi ada. Luar biasa, ternyata lengkap banget itu Tribuners. Elsa juga baru tahu, wow, keren-keren. Menarik sekali nih Bapak. Kemudian nih, seperti yang tadi sudah disinggung, ini kan juga masih dalam situasi pandemi seperti itu ya Pak. Nah, untuk di tahun 2021 kemarin, di tengah pandemi ini, bagaimana tentang pasar atau mungkin pembangunan rumah subsidi dan properti lain, mungkin bisa diceritakan kondisinya seperti apa? Baik Mbak Elsa, terima kasih. Pandemi itu kan berawal dari awal tahun 2020. Betul. Tentu teman-teman juga cukup kaget, ini termasuk musibah bagi dunia properti. Tentunya penjualan turun drastis di tahun itu, bersambung sampai tahun 2021. Apalagi properti adalah salah satu segmen yang terdampak oleh pandemi. Teman-teman tetap harus berjuang bahwa pasarnya turun drastis, drop sekali, namun dengan semangat kegotong royongan antara anggota, sehingga kami alhamdulillah bisa bertahan dan sekarang perlahan-lahan mulai bangkit kembali. Gitu, sudah mulai recovery seperti itu ya di tahun 2022 ini. Ya, kita pun juga tentunya berharap pandemi segera berakhir seperti itu ya Pak. Amin. Amin, amin. Kemudian nih Pak Suhartono, kita juga mau menanyakan nih mengenai pembangunan perumahan dan pangsa pasar, situasinya di tahun 2022 ini seperti apa? Oke. Kalau tadi saya mengulang sedikit di tahun 2020-2021, pencapaian di teman-teman dari Jawa Tengah itu memang turun drastis tadi ya. Jadi
sampai 40% dari target semula. Biasanya kami ada target per tahun adalah sekitar 14.000 unit, mulai rumah MPR, rumah menengah, rumah mewah sampai apartemen. Namun di saat pandemi itu nggak sampai 50% pencapaiannya, dan di tahun 2022 ini target kami nggak berubah, tetap sekitar 14 sampai 16.000 dalam 1 tahun menyebar di Jawa Tengah. Memang terbanyak adalah untuk rumah subsidi MPR. Jadi masyarakat di rumah rumah MPR itu peminatnya sangat banyak. Sayangnya memang semuanya hampir terdampak oleh pandemi. Jadi di sini kami juga dilematis. Di tahun 2001 terutama kemarin itu, bahwa sekalipun pembelinya banyak, tapi ketika sudah berkas masuk perbankan, karena tempat di mana konsumen itu kerja itu juga terdampak oleh pandemi. Sehingga secara bankable itu kurang layak karena tempat kerjanya terdampak pandemi. Sehingga waktu itu banyak kasus-kasus di reject ya, tidak disetujui oleh perbankan atau ditunda. Itu cukup memukul kami, sehingga mau nggak mau kami harus mengoreksi ya, harus mencari strategi baru. Kami yakin bahwa di setiap kejadian tentu ada opportunity, ada kesempatan, sehingga banyak teman-teman yang diving bermain di rumah MPR, dan alhamdulillah bisa bertahan sekalipun berdarah-darah. Gitu. Perjuangan seperti itu ya. Gitu Mbak Elsa sekilas. Tapi ini luar biasa, maksudnya dengan ada situasi pandemi pun ternyata juga masih ada semangatnya seperti itu ya, untuk gimana cara mengatasi kendala-kendala yang muncul ketika pandemi seperti itu ya Pak. Kalau untuk dari Ray Jateng mungkin ada semacam tips dan trik mungkin, atau gimana caranya buat mengatasi kendala yang tadi ditemui Pak di lapangan? Kami sering ada sharing dengan teman-teman, bahkan ada diklat ya. Oh, ada diklatnya ya. Kami kan di DPD Ray Jateng itu ada badan diklat juga, termasuk sharing ke teman-teman, tukar pengalaman, bagaimana cara cari jalan keluar, solusi terhadap masalah-masalah yang terjadi. Karena pada dasarnya adalah di seluruh anggota Ray Jateng itu kami lebih ke ada rasa kekeluargaan, kegotong royongan. Jadi kalau ada anggota yang kira-kira mengalami kesulitan terutama di marketing, di penjualan, atas tadi karena sering kumpul, sering silaturahmi ya, sering sharing, sehingga kesulitan itu lama-lama bisa teratasi. Gitu. Nah inilah saya kira tidak ada organisasi yang menurut kami kayak di Ray Jateng. Itu rasa keluarganya sangat bagus banget ya. Udah kayak saudara sendiri sama anggota itu. Itu kira-kira gitu Mbak Elsa. Oh baik, jadi dari diklat itu jadi kopdar ya Wah ya? Ya, kopi darat. Jadi sesi buat kumpul, ajang silaturahmi seperti itu ya. Ini menarik ini buat menjaga keguyupannya tuh, ternyata Pak Soehartono, wah keren banget, salut ini, patut diacungi jempol Tribuners. Keren. Nah, untuk tadi udah sempat disinggung juga dari pihak perbankan seperti itu ya. Sedangkan kalau dari pihak perbankan mungkin ada bantuan kah, atau mungkin ada supportnya apa dari perbankan untuk Ray Jateng, atau mungkin dari Pemda mungkin ada supportnya? Dari perbankan adalah memang itu mitra strategis dari Ray, terutama pengembang ya. Memang kami 90% itu pembeli rumah itu adalah KPR di bank. Sehingga perbankan adalah mitra strategis daripada Ray Jateng tadi. Support tentu ada support dari perbankan. Bahkan di tengah-tengah pandemi, support dari perbankan luar biasa. Ada restrukturisasi juga. Teman-teman kan cash flow-nya kadang terganggu di saat pandemi. Muncul ada kebijakan dari pemerintah restrukturisasi. Itu tentu banyak teman-teman yang memanfaatkan itu. Bahkan ada kebijakan dari pemerintah LTV. LTV itu juga bahkan ada yang DP 0% pernah waktu itu. Itu tentu kebijakan yang ingin mendongkrak
penjualan properti. Namun kami akui bahwa kebijakan dari pemerintah itu juga cukup membantu, namun belum signifikan banget, karena pada dasarnya masyarakat itu waktu pandemi kan beli rumah itu menjadi pilihan kesekian. Yang terpenting bisa bertahan untuk Survive seperti itu. Makan dulu, pakaian dulu, itu. Kenyangin perut dulu. Dulu, Ya, betul Pak. Baik, berarti tetap ada supportnya seperti itu ya. Dari perbankan ternyata pun menjadi mitra tetap seperti itu ya. Meskipun di tengah pandemi, terus ada beberapa kegiatan yang Rey Jateng adakan juga, ternyata juga tetap ada supportnya seperti itu, bisa dibilang ya. Ada, dari perbankan terutama Bank Himbara, dari BTN, Mandiri, terus BRI, BNI, ada support semua. Sehingga teman-teman juga mau nggak mau memang harus begitu. Kami mitra strategis kami adalah perbankan memang. Itu kita Mbak Elsa kira-kira. Oke, baik. Kalau dari Pemda sendiri Pak, mungkin dari Pemda Jawa Tengah ada support tertentu kah? Pemda Jawa Tengah kan lebih ke perizinan. Oh, baik. Ya, tentunya sebelum kami membebaskan lokasi, perizinan itu merupakan langkah awal daripada proyek itu. Itu kami akan berhubungan dengan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah ya juga mensupport, terutama kalau untuk rumah MPR itu ya. Rumah MPR itu kan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ada subsidi dari pemerintah. Subsidinya dalam bentuk suku bunga, sehingga teman-teman yang membangun rumah subsidi di sini karena profitnya tidak gede, karena plafon harga dibatasi oleh pemerintah. Namun teman-teman tetap membangun rumah subsidi karena ini ada nilai ibadahnya. Banyak masyarakat, saudara-saudara kita yang belum memiliki rumah, disitulah Rey hadir untuk bisa memenuhi kebutuhan perumahan, terutama untuk MPR di masyarakat khususnya Jawa Tengah. Gitu Mbak Elsa. Luar biasa. Jadi ini kayak seperti beramalnya seperti itu ya dari teman-teman dari Rey Jawa Tengah seperti itu. Kira-kira bisa legowo dengan profit yang agak kecil. Kira-kira begitu, dibanding dengan estat kan berbeda. Levelnya berbeda seperti itu berbeda. Ya. Baik, menarik sekali, keren. Kemudian nih Pak, ngomong-ngomong soal pembangunan tentang real estate juga. Kemarin ini kan ada yang lagi viral nih Pak tentang Crazy Rich Grobogan, yang ternyata dia membangun jalan sendiri biar dipermudah mudiknya seperti itu. Kalau menurut Pak Suhartono nih, tanggapannya bagaimana Pak? Oh iya. Beberapa waktu yang lalu bahkan sampai sekarang masih viral. Betul. Itu rekan kami, Ketua DPD Rey Jawa Barat, Pak Joko Suranto. Kalau saya lebih senang manggilnya Kang Joko Suranto. Kang Joko Suranto, ya. baik. Beliau memang asli kelahiran dari Purwodadi di Karangrayung, sedaerah dengan saya. Oh iya, saya tetangga juga ternyata ya. Dari Purwodadi di Sulursari kebetulan di sana, dalam satu kabupaten. Tentu apa yang dijalankan oleh Kang Joko itu menjadi motivasi kepada teman-teman pengurus, terutama di DPD Rey Jateng. Menjadi motivasi bahwa ini menunjukkan bahwa Kang Joko itu ingin ada kepedulian terhadap daerah kelahiran yang kebetulan jalannya itu kurang bagus. Dia menunjukkan kegotong royongan, membantu pemerintah tentunya. Dan ini tanpa mengurangi rasa hormat, tentunya Kang Joko juga tidak berharap bahwa mudah-mudahan pemerintah daerah juga bisa menerima dengan baik. Kemarin kalau tidak salah, Bu Bupati, Bu Sri Mulyani juga mengucapkan terima kasih kepada Kang Joko, termasuk Pak Gub juga. Tentu ini motivasi buat kami yang ada di Rey Jawa Tengah. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Kang Joko ini menjadi motivasi teman-teman dan berkah untuk Kang Joko. Dan di DPD Rey Jawa Tengah sendiri sifatnya lebih ke kebersamaan kolektif. Kalau di tempat kami tiap tahun juga ada, namun skalanya tidak sebesar yang Kang Joko jalankan. Kami pernah waktu itu
membangun markas TNI AD itu Korps Denpom di Solo. Oh, baik. Ya, itu tahun 2019 kalau nggak salah. Kemudian tahun 2021 awal, 20 akhir, waktu itu kami juga ada renovasi rumah pejuang. Pejuang 45, beliau pengawal dari Pak Dirman yang masih hidup. Oh, veteran bahkan ya? Di daerah Peterongan. Bahkan waktu itu kami juga disupport oleh Pak Gubernur, Pak Ganjar. Tentu ini juga partisipasi dari teman-teman di seluruh Jawa Tengah. Dalam bentuk lain, tapi kami ada kegotong royongan di situ. Tapi dengan apa yang dilakukan Kang Joko, tentu ini motivasi, mudah-mudahan usaha teman-teman di Rejateng mulai ada peningkatan dibanding yang kemarin. Ini udah mulai dan bisa untuk berbagi ke masyarakat. Itu Mbak Elsa. Baik. Jadi malah membawa inspirasi buat teman-teman Rejateng seperti itu ya? Termotivasi. Termotivasi juga. Nah, betul. Menarik. Dan ternyata udah ada beberapa pembangunan juga ya yang dilakukan Rejateng. Yeah. Baik, kalau di Rejateng sendiri agenda kedepannya mungkin ada acara apa terdekatnya? Ini nanti sore. Oh iya? Itu kami ada acara buka bersama dengan 1.000 anak panti, anak yatim. Wow. Di perumahan Citra Grand. Itu di Kelurahan Sendang Mulia ya kalau nggak salah ya. Betul. Di sana nanti sore itu acara rutin yang kami lakuin di setiap tahun. Ada di Semarang, di Solo, dan di Purwokerto. Oh. Jadi tidak hanya di Semarang, semuanya dalam koordinasi DPD Jawa Tengah. Oh iya, menyebar seperti itu ya. Jadi nggak terpusat di Semarang aja nih karena Semarang ibu kota provinsi. Seperti Betul, itu ya. Mbak Elsa. Menarik, ini biar guyupnya kemana-mana seperti itu ya. Kopdarnya kemana-mana. Baik. Kemudian Pak, mau menanyakan juga nih mengenai kegiatan Pak Ketua apa sih selain berkecimpung di dunia real estate? Mungkin boleh diceritakan ke Tribuners. Ya. Teman-teman terutama di tempat kami di Purwokerto itu banyak yang mulai beralih di kuliner, teman-teman ya. Oh, oke. Itu banyak teman-teman. Nah, kalau saya sendiri kebetulan merintis ekspor impor itu, terutama di wilayah kami di Banyumas kan banyak produksi gula semut. Ya, itu produksinya luar biasa banyak sehingga permintaan kebetulan pada bulan-bulan terakhir banyak yang dari India. Itu kami lakukan kerjasama dengan teman yang di Semarang kalau nggak salah ya. Itu udah kami lakuin sekitar 1 tahun ini. Ya alhamdulillah bisa berjalan. Termasuk juga ekspor kapuk. Oh, kapuk juga ya. Jadi di mana ada permintaan kami bisa penuhi sepanjang di daerah kami ada produk itu. Kalau kapuknya kemana nih? Kapuk dibawa ke Bangladesh. Wah. Sama di Penang kemarin ya. Oh, Penang ya. Kalau gula semut itu lebih ke India sama di Amerika. Itu yang harganya bagus di situ. Oh baik, yang cuan gitu ya. Cuannya. Sobat cuan. Ya. Ini luar biasa sekali, berarti membantu UMKM wilayah juga seperti itu ya, bisa dibilang. Iya. Jadi kami ada pengepul ya, bahkan kami ada pembinaan ke petani. Kalau gula semut itu kualitas ekspor kan ada permintaan dari sana, kami labkan dulu. Wow. Tidak sekedar itu langsung dikirim, tidak, ada sampel dilabkan dulu dan kualitasnya itu harus memenuhi standar dari pihak buyer. Sehingga kami ada pembinaan rutin ke petani bahwa untuk jaga kualitas. Karena kalau kualitasnya kurang terjaga, itu pada akhirnya juga buyer tidak puas dengan pengiriman barang tersebut. Betul. Itu kira-kira gitu. Jadi ada quality control-nya ya seperti itu. Ada.
Keren-keren. Ini jadi ada standarnya juga Tribuners, nggak asal kirim ke negara tetangga seperti itu. Jadi ada quality check-nya, quality control. Menarik sekali Bapak. Ini ada program-program yang menarik juga ternyata dari Rejateng. Semoga nanti juga lancar buka puasa bersamanya ya Pak. Amin. Dan di Rejateng pun juga tetap bisa guyup seperti itu ya. Siap. Luar biasa. Pak Suhartono, terima kasih banyak atas waktunya sudah menyempatkan hadir di studio Tribun Jateng. Kita juga udah dapat insight-insight baru tentang Rejateng, real estate di Jawa Tengah juga. Itu cukup membawakan insight baru untuk Tribuners dan juga Elsa sendiri. Luar biasa sekali Pak. Semoga programnya tetap berjalan dengan mulus dan juga di tahun 2022 ini semakin banyak pencapaian untuk Rejateng. Terima kasih. Amin. Terima kasih Mbak Elsa. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, Tribuners, sekian untuk Tribun Topik kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Tribun Topik lainnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias pamit undur diri. Sampai jumpa.